Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi ini ingin membawakan pencerahan-pencerahan untuk teman-teman kita di lapangan mengenai membahas dunia walik ya. Karena kalau kita terjun di dunia walik itu saudaraku itu kita harus konsisten. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini bisa ada ke depan ada keterangan ya, istilahnya tujuannya adalah keberhasilan. Jadi sebelum saya lanjut konten saya ini mohon maaf ya, saya ulang ya, sebelum saya lanjut konten ini, konten tutorial saya ini, tolong ditonton videonya ya, ditonton sampai habis supaya ada ilmu kita dapat, ada pemahaman, saling mengisi. Karena kita manusia itu kadang-kalanya itu biasa kita itu agak biasa lupa ya. Intinya itu. Jadi mari kita ya saudaraku ya, kita saling menopang, saling mendoakan semua. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita bisa praktekkan di lapangan. Ya, yang jelasnya itu tujuannya adalah keberhasilan. Jadi oke lah saudaraku, saya membahas sedikit ini mengenai dunia walet karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan di bawah kolom komentar. Mungkin besok-besok kalau ada luang waktu, ada kesempatan saya, insya Allah saya akan kasih informasi ya. Jadi ini wacana untuk teman-teman sekalian yang sering mengeluh di lapangan. Dia sudah punya RBW tapi belum dapat hasil, apalagi kalau istilahnya saran. Karena yang jelasnya dia itu membangun saran, membangun RBW, bangunan walet adalah menginginkan itu harga saran yang mau dinikmati seperti yang saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah menikmati hasil di saat-saat ini. Jadi oke lah saudara-saudaraku ya, ikuti konten ini. Begini saudaraku, kita itu terjun di dunia walet, langkah-langkah yang kita perlu perhatikan adalah faktor nomor 1, niat ya. Coba camkan baik-baik ya. Faktor nomor 1 adalah niat. Kalau ingin kita mau mendirikan bangunan walet, kita melihat di lokasi dulu sebelum kita itu membangun bangunan walet. Istilahnya peletakan batu pertama, atau istilahnya pemula. Itu. Terus setelah kita itu melihat di lokasi, kalau kita mau membangun, kita atau teman-teman sekalian lihat bagian atas, nengok ke atas, apa ada walik di situ atau tidak ada. Karena walik itu sangat-sangat susah didatangkan, apalagi kalau memang tidak ada di daerah situ, walik agak kurang lah, namun ada tapi kurang. Jadi kita itu betul-betul konsisten itu memahami di dunia walik. Ya. Lanjut, setelah itu kita sudah tahu bilang ada walik itu, kita langsung ke inti ya, ke inti di situ. Ada walik, kita lihat apa, kita lihat walik sekitar begitu 5 ke atas, karena walik itu berkoloni. Apalagi kalau banyak di situ semacam kayak pohon kelapa, ada sawah, ada empang, itu tempatnya makan walik. Tempatnya di situ betul-betul itu bisa berkembang biak walik. Ya, berkembang biak, berkoloni, habitat pakannya di situ. Berarti banyak walik di situ. Nah, silakan bangun. Silakan dirikan bangunan di situ ya, silakan dirikan bangunan walik yang ingin kita bangun, berapa ukuran, panjang kali lebar kali berapa lantai, ketinggian berapa. Terserah dari Anda yang punya niat untuk membangun. Jadi
Setelah kita membangun walek, sudah survei tadi, sudah ada niat, sudah survei, ada walek, kita membangun. Kita betul-betul harus merancang bangunan yang dimana yang bisa itu bangunan kokoh. Karena itu bangunan walek kalau tinggi, kalau cor batu harus cakarnya kuat. Apalagi kalau 2 lantai ke atas, 3 lantai sampai 4 lantai, yang seterusnya itu ya walau-alam, tergantung dari kekuatan dana, istilahnya uang. Jadi lanjut dari itu ya saudaraku ya. Setelah ini kita membangun walek, terlaksana pembangunan, istilahnya didesain, dirancang betul-betul sampai bangunan itu jadi. Karena kalau kita itu per detail menjelaskan secara rinci pembangunannya, mulai dari penggalian lubang, cakar ayam, pemasangan pembesian, itu panjang sekali saudara, panjang kalau saya menjelaskan. Biar dua hari 2 malam tidak selesai kalau itu. Jadi saya ambil singkat-singkatnya ini. Kalau ingin mendirikan RBW ya, istilahnya ingin mendirikan bangunan walek ya di lapangan. Jadi lanjut dari itu kita teruskan. Setelah terlanjut pembangunan, sudah merancang itu umpamanya kita mau merancang umpamanya 3 lantai atau 4 lantai seumpamanya. Ukurannya kita ambil sekitar kurang lebih 8 kali 15 lah. Ya. Kurang atau lebihnya itu ya terserah dari Anda. Ini hanya saya ambil dasar 8 kali 15 kali 3 lantai. Jadi terlanjut tadi pelaksanaan pekerjaan selesai, kita kerja, kita lagi rancang bagian pinggiran-pinggirannya itu jarak-jarak pipa. Yang mana yang dimaksud jarak pipa? Itu ventilasi angin. Karena ada yang pakai pipa 3 inci, ada yang pakai ventilasi batu, dan ada juga yang pakai ventilasi kayu. Semua jadi karena itu yang tadi yang saya jelaskan, semua itu hanya tempatnya udara masuk ke ruangan. Kita mau pakai pipa, jadi kita mau pakai batu, yang penting berlubang masuk itu. Kita mau pakai kayu, semua jadi. Tapi jangan lupa saudara-saudaraku ya, kita harus mendesain bagian dalamnya supaya jangan terang masuk cahaya matahari. Karena walek itu sukanya dia itu gelap. Jadi kalau kita tidak rancang bagian dalam, setelah pemasangan tadi itu pipa, ini saya bahas pipa ya. Pipa harus kita sambung dengan elbow. Elbow itu yang L. Setelah kita sambung elbow itu, kita harus potongkan lagi pipa, sambungan ke bawah. Karena kapan kita tidak sambung pipa itu terang masuk. Banyak saya lihat itu, saya cek bangunan yang gagal. Setelah dia pasangan pipa di dalamnya itu pemasangan elbow 3 inci, tidak ada lagi sambungan pipa ke bawah. Yang jelasnya terang matahari masuk. Walek itu kalau terang matahari masuk itu tidak akan bermalam, tidak akan inap di dalam. Paling dia datang main di dalam, langsung dia keluar. Karena kenapa? Dia takut. Makanya ada itu bahasa-bahasa saya tuh, saya ngomong, saya berkata jangan selalu dimasuki. Nah itulah tadi itu. Kalau terlalu terang itu ada bayangan masuk. Kalau orang lewat seumpamanya, burung di dalam itu yang walek, dia itu sempat kaget. Istilahnya dia itu cepat karena walek itu sensitif. Jadi setelah tadi itu kita sudah rancang tadi, ini bahas pembangunan ya, nanti saya per detail itu jelaskan sampai panen.
Tapi ikuti kontennya, saya ikuti terus supaya kita paham. Setelah itu lanjut, singkat kata, selesai bangunan 3 lantai 8 kali 15, kita rancang pemasangan sirip. Ini pemasangan sirip banyak juga, ini masukan ini banyak sekali, masukan ini 1001 macam masukan ini di sirip. Itu ya, 1001 macam masukan di sirip. Semacam gimana? Ada yang mengatakan siripnya itu ukurannya papangnya 25, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 27, dan seterusnya. Kalau saya ya, porsi saya bagi saya itu cukup sekitar 20 sampai 25. Cukup itu kita pakai. Apakah lebih 25 atau 30 kurang dari 30 itu ketebalan lebar. Kalau ketebalan itu usahakan bagus kalau 2 inci ketebalan papan. Ya, ketergantungan juga. Yang penting ada dasar saya kasih. Jarak, begitupun juga jarak. Banyak itu memberikan informasi saudara-saudara kita di lapangan. Jaraknya itu antara sirip ke sirip itu biasa ada 40. Ada 40, ada 35, ada 30, ada 25, ada 27. Kalau saya pakai itu, takaran saya itu 30. Jarak 30 antara sirip ke sirip. Jadi kita itu betul-betul memahami, kita betul-betul itu meresapi apa yang saya paparkan ini. Tergantung saudara-saudara kita itu bisa meresapi. Karena konsultan itu, perancang itu, yang mendesain walik itu banyak. Jadi kalau kita mau ambil semua itu saran-sarannya mereka itu, kita tidak bisa rangkun. Makanya saya bilang, saya paparkan menurut takaran saya. Dan yang menurut takaran saya itu alhamdulillah terbukti di lapangan. Melebihi dari 1, 2, 3 bangunannya itu sudah ada. Ada yang sudah panen per 3 bulan, ada 2 bulan, ada 1 bulan, ada per 2 minggu, malahan ada sudah panen per 1 minggu. Jadi makanya saya membahas ini adalah takaran saja, porsi saya. Ya. Terus, oke lah. Itu tadi ukuran saya. Kalau porsi saya, ukuran papan itu bisa kita ambil 22,5, kan ukuran papan yang dijual itu bahasanya kalau di penjual kayu biasa. Penjual papan mengatakan ini papang 20. Padahal biasa itu tidak sampai 20, biasa itu hanya 18,5, 19. Tapi tidak apa-apa lah. Nah, kita pakai itu atau kita pakai ukuran 22 sampai 25. Nah, itu kita pasang. Jarak dari antara papang ke papang yang paling saya pakai adalah 30, jarak 30 ya. 30 ada sirip, terpasang sirip, pasang lagi sirip, 30 dari jarak sini. Pasang lagi sirip 30. Nah, ini menghadapnya sirip gimana? Apa melintang atau memanjang? Nah, ini banyak juga masukan ini. Katanya kalau melintang begini, katanya kalau memanjang begini. Semua itu cara pemasangan sirip semua jadi tergantung dari keinginan saudara-saudaraku. Mau melintang jadi, mau memanjang jadi, semua jadi. Karena ada yang melintang berhasil juga, ada yang memanjang juga berhasil. Ada yang melintang tidak berhasil juga waliknya, tidak ada sarangnya. Begitupun juga yang memanjang ada yang tidak berhasil, ada juga yang berhasil. Jadi tergantung dari saudara-saudaraku apa yang di pikirannya yang perlu kita pasang. Yang penting betul-betul kita itu konsisten di dalam ruangan RBW, bangunan walik. Ya. Oke, saudaraku, saya lanjut lagi. Setelah pemasangan sirip kita lagi pemasangan ini saya itu percepat ya. Setelah pemasangan sirip papan selesai dalam bangunan itu tadi 8 kali 15 kali 3 lantai. Ini bangunan permanen ya, cor, batu cor. Pemasangan Twitter, pemasangan salon. Tergantung kita mau pakai salon apa, karena banyak juga pertanyaan ini seperti tadi yang saya jelaskan, banyak pertanyaan, banyak masukan. Salon apa yang kita mau pakai? Twitter apa yang kita mau pakai? Mau pakai arrow ada? Ada yang 86, Ultima 86, Honda salah itu ada yang 85 ya? 58 kah? Yang jelasnya Twitter. Ada juga Audas.
Ya, itu semua itu banyak yang macamnya itu. Tingkatan Twitter itu sebenarnya hanya merek, ya. Masing-masing punya merek, itu adalah buatan manusia. Bukan Allah ciptakan itu, manusia semua ciptakan itu merek itu. Baik arronya, baik ultimanya, baik pokoknya itu semua ciptaan. Tergantung dari Anda yang mau beli yang mana, semua jadi. Jangan mengunggulkan oh ini yang bagus, ini yang jelek. Bagi saya itu semua bagus, yang penting bunyi. Ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku. Berapa Twitter yang kita pasang kalau ukuran 8x15 3 lantai? Nah, ini lagi. Seperti lagi tadi itu banyak lagi pertanyaan. Oh, kalau banyak Twitternya, kalau sedikit Twitternya itu susah itu burung nginap. Agak susah-susah itu kalau sedikit burung, maksud saya ulang ya, agak susah-susah itu bahasanya teman, agak susah-susah kalau sedikit Twitter. Ini paling sering saya jelaskan, berulang-ulang saya jelaskan. Seharusnya kita pasang Twitter sekitar dalam satu lantai itu harus kita pasang sekitar 100. Mantap. Jempol bahasa begitu ya. Jadi kali 100 kali 3, 1 kali 3 berarti 300. Oh, ini bunyi bukan lagi bunyi Twitter di dalam, bunyi elektron, bunyi cahaya-cahaya. Bagus juga kalau mau pasang banyak Twitter, enggak apa-apa. Banyak dijual di toko. Yang penjual Twitter itu ketawa itu mau beli banyak, pas dibilang enggak cukup kalau begini ya terserah. Tergantung, kan enggak bisa juga saya memponis, karena jangan sampai nanti yang penjual salon kenapa dia ngonteng jika bahasa begini, enggak, sebenarnya enggak. Hanya saya mencari gimana caranya supaya efisien, kurang biaya, tidak terlalu rumit pekerjaan, kita dapat hasil yang memuaskan. Daripada banyak biaya, banyak waktu, pekerjaannya rumit, itu pun gagal. Oh, lucu saudaraku, lucu. Jadi terus, oke lah. Tersadar ya Anda mau pasang berapa Twitter, karena konten-konten yang kemarin-kemarin itu ada saya sudah jelaskan. Banyak salon Twitternya itu di dalam salon-salon kecilnya tapi tidak ada burungnya. Ada juga yang sedikit salonnya tapi banyak burungnya, sampai padat, sampai berpanen itu per kilo-kilo. Nah, saya sudah jelaskan semua tuh. Apa kendalanya itu Twitter terlalu banyak? Ada juga yang pakai sarang pancingan, maksud saya sarang buatan. Apa kendalanya semua itu? Kalau ada sarang jadi melengket di situ. Yang jelasnya sarangnya tidak utuh, tidak bagus. Jadi patahan. Salah sedikit jadi kakian. Tadi harganya kalau tidak ada sarang pancingan, dia bikin sarang itu kalau walek, dia berbentuk setengah bundaran, dia itu mangkok. Tidak usah bilang pelontos super. Mangkok biasa saja harganya sekitar 10. Diambil di bawahnya lagi. Bilang saja pamannya 9,5, tidak usah 10 ke atas. Tapi kalau patahan itu harganya 3.500.000, jauhnya beda, 6 juta per 1 kilogram bedanya. Kalau ambil 2 kilo sampai 3 kilo, 3 juta bedanya, atau 3.500.000 kali 3 berarti kalau 3 juta 9 juta bedanya per 1 kali panen. Kali keseringan panen, berapa dana yang kita buang, berapa uang yang kita buang kalau kita tidak merancang betul-betul bangunan dengan efisien. Harus konsisten, harus senior, harus memahami. Kalau mau merancang bangunan walek, betul-betul mau merancang bangunan walek, usahakan kita itu menguasai di dunia walek. Tidak segampang itu di dunia walek kita kuasai, saudaraku. Jangan asal kopi dunia orang baru kita paste. Istilahnya copy paste, kita kasih pindah di bangunan kita, karena kita lihat di sana, kita copy di sana, baru kita paste, maksudnya kita samakan. Tapi hasil tidak sama, di mana letaknya? Yang rugi siapa? Bukan itu orang yang rugi, kan itu orang sudah berhasil. Teman-teman kita yang di sana sudah berhasil. Tapi kita yang menciplak di sana, mengopi di sana, baru kita paste, kita ikuti di sana. Kenapa tidak berhasil? Di mana kendalanya?
Makanya ada yang bisa kita ikuti, ada juga yang tidak bisa kita ikuti. Ya. Kalau kebaikannya bisa kita ikuti. Tapi yang ini harus kita jenius, berpikir secara akal dan punya keyakinan tersendiri. Oke? Saya lanjut. Okelah. Jadi setelah itu tadi saya lanjut pembahasan ini, diusahakan setelah itu selesai pemasangan kabel tweeter, amplifier, kita rancang bagian dalam. Kalau kita tidak pakai mesin kabut yang kemarin-kemarin saya bahas ya, karena banyak macam mesin kabut itu harga-harganya kan banyak macam, tidak usah saya ulangi. Cukup itu kalau kita mau pasang kolam, bisa berapa ukuran kolam terserah dari Anda. Yang penting kolamnya jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu luas sekali seperti sawah, seperti empang di dalam. Kan pernah ada saya jelaskan itu video kemarin saya. Yang penting itu ukurannya, panjangnya kolam itu berapa, mau di tengah mau di pinggir semua jadi. Karena itu walik dia tidak melihat kolamnya. Dia hanya merasakan apa yang dia rasakan dalam ruangan, apa dia dingin atau panas. Kalau masalah kolam, mau bersusun kolamnya, mau bertingkah, mau apa kek, walik tidak melihat dari kolamnya. Walik itu menginginkan itu hawa lembabnya. Ya, oke? Terus lanjut. Jadi setelah itu kita isi air, selesai semua pemasangan tweeter kabel. Sudah rancang ini, kan saya singkatkan ini pembahasan ini karena panjang tadi kalau saya mau bahas itu semua, saya singkat ini. Selesai itu kita keluar. Kan sudah tadi itu sudah selesai semua, sudah pembersihan, kita keluar. Setelah kita keluar, usahakan itu pintu masuknya, ya, pintu masuknya itu dikunci rapat-rapat karena banyak juga orang yang begal. Banyak terjadi itu pembobolan bangunan walik itu di lokasi-lokasi. Banyak sekali itu walik mengeluh, sampai itu yang bahaya sekali kalau dia bobol itu. Semua dikorbankan. Waliknya diambil, bukan waktunya diambil, yang penting dia cungkil itu, anaknya jatuh, telurnya jatuh, induknya stres. Sarangnya habis diambil. Itu kalau begal, istilahnya pencurian. Pencurian sarang walik di dalam ruangan RBW. Itu banyak terjadi. Jadi perbaiki semua saudara-saudaraku ya, setting dengan baik-baik itu, setting dengan yang optimal itu, dia punya pintu masuk di, kalau kita mau masuk di dalam ruangan RBW ya. Ini bukan pintu walik. Kalau walik itu di pintunya dia itu di LMB, dia tidak pakai pintu. Lubang masuknya burung bagian atas itu, istilahnya itu pos-posnya di atas itu, yang kayak di dalam tempatnya masuk burung. Kalau kita itu pintu kita itu bukan pintu walik, hanya pintu ruangan bangunan walik. Kita yang masuk di situ, bukan walik yang masuk di situ. Itulah saya maksud, perbaiki itu, setting baik-baik ya, perbaiki itu pintunya. Karena banyak kalau berhasil itu, insya Allah kalau berhasil itu dihindari namanya pembobolan, pencurian, begal-begal. Karena itu sudah banyak terjadi ya. Jadi okelah, lanjut dari itu. Diusahakan itu kalau sudah jadi bangunan, sudah diaktifkan, istilahnya di on, jangan masuk dalam jangka 3-4 bulan. Lepaskan beradaptasi di dalam ruangan RBW kalau ada walik masuk bermanuver bagian dalam, karena dia mau mengenal itu bagian dalamnya. Kalau cocok dia tinggal, tapi kalau dia tidak merasa nyaman dia pergi. Makanya saya bilang tadi kita harus rancang betul-betul bagian dalamnya. Nah itu juga tadi ada saya lupa tadi, sebelumnya tadi ditutup itu mau pakai parfum kah atau mau tidak ya terserah. Nah itu tadi saya lupa, terserah dari Anda. Karena banyak juga pemahaman ya, tidak usah saya jelaskan itu masalah parfum. Karena itu parfum itu banyak dijual dan bisa juga diracik. Semua manusia yang bikin semua itu. Terkecuali itu sarang walik bukan manusia yang bikin, walik yang bikin, dan walik itu diciptakan kepada Allah. Kalau itu parfum manusia yang racik. Saya bahas sama tadi itu Twitter itu ya, manusia juga yang racik. Hanya merek beda-beda ya.
Katanya kalau bukan salon audas dipakai itu tidak ada walek. Mana tidak ada walek? Banyak orang pakai audas tidak ada waleknya. Tidak usah pakai bahasa-bahasa begini. Pokoknya yang mana yang di bena Anda yang khusus cocok untuk kemampuan dana Anda yang beli Twitter atau salon kecil, itu aja kita beli. Tidak usah bilang, oh tidak bagus ini, tidak bagus ini. Tidak ada yang tidak bagus, yang penting bunyi. Apa kalau tidak bagus, bahasa tidak bagus dengan bahasa bagus. Kalau orang sudah pakai audas berarti semua orang itu sudah banyak waleknya. Karena ada audas dijual, ada di toko, ada merek. Kita mau kasih kecil suaranya ada volume, kita mau kasih besar suaranya ada volume. Silakan angkat per detail suaranya. Jadi hati-hati ya, kalau terjun di dunia walek harus betul-betul konsisten di dunia walek ya. Itu selalu saya paparkan, itu selalu saya jelaskan di konten saya. Tidak ada kata lain, yang penting saya itu harus memahami dunia walek, harus betul-betul kita itu meresapi apa itu walek. Walek itu kan burung. Itu intinya toh. Burung itu sarangnya apa? Sarangnya bukan rumput, sarangnya itu air liur. Nah, dalami sudah itu. Jadi walek itu kalau tidak bagus tempatnya ya jelas susah. Itu menjenuhkan, membosankan. Sampai kita itu ada rasa trauma itu. Jadi lanjut. Lanjut tadi itu. Setelah itu tadi saya bilang jangan dimasuki sekitar 3-4 bulan baru kita bisa masuk pengecetan pertama. Kita cek bagian dalam ruangan. Ya. Cara mengecat dalam ruangan itu apa yang pertama kita setelah 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan baru kita masuk, apa yang perlu kita periksa pertama. Jangan dulu melihat dulu waleknya dulu. Yang kita lihat adalah kotoran walek. Kentara itu kotoran walek itu. Taiknya walek itu kentara. Kita perhatikan bagian di bawah Twitter karena rata-rata itu burung yang inap itu di bawahnya Twitter. Karena ada suara di situ. Jadi dia di situ bertengker. Kalau malam kalau sudah inap tinggal, karena ini sudah 3 bulan sampai 4 bulan baru kita masuk, kelihatan itu kotorannya di bawah. Nah itu, apalagi ada bulu-bulunya. Kalau ada langsung sarang jadi, alhamdulillah. Dan seterusnya begitu. Nah itu langkah-langkah yang kita pengecetan pertama. Dan kita setelah itu kita sudah periksa semua, kita senter di dalam kan gelap, kita pakai senter. Kita lihat semua kotorannya sudah berapa titik. Oh ini di tempat ini. Apakah dia berapa? Karena itu walek itu dia nginap itu ya berlahap-lahap, dia tinggal itu pelan-pelan. Tidak seperti kayak madu. Madu itu kalau dia datang itu sekaligus itu langsung berkerumun. Beda kalau walek. Nah, bahasa walek itu kau duluan nanti saya ngikut. Kalau cocok di situ saya nanti ngikut. Saya juga hinap di situ bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa. Karena memang begitu kenyataannya. Walek tidak langsung segelus banyak. Paling itu tinggal di situ 2 pasang, 3 pasang atau 2 burung atau 3 burung. Biasa ada yang tidak ada pasangannya. Begitu walek itu bertahap. Beda dengan madu. Madu itu kalau dia mau bersarang, dia mau cari tempat, langsung dia datang. Dia kompak. Beda dengan burung walek. Bertahap. Nah, jadi lanjut oke saudaraku. Itu tadi langkah-langkah yang kita harus pengecetan pertama. Kalau kita sudah tahu, baru kita melihat dari atas, oh apa ada sarang jadi atau belum. Yang masalahnya itu yang ada yang kayak lem, istilahnya polesan. Itu polesan itu tanda-tanda burung walek itu mau bersarang, bikin sarang. Ya. Nah, itu jadi saya lanjut ini, saya singkatkan ini. Kalau memang ada sarang jadi, alhamdulillah, jangan sekali-kali dibuka, biarkan saja sampai di situ berwarna kuning, tidak apa-apa. Beda kalau sudah padat, biarkan dulu beradaptasi burungnya sampai dia bertelur, menetas telurnya jadi anak lagi nanti jadi anaknya nanti kalau selamat tidak jatuh telurnya ke bawah lantai. Dari sarang di sirito di sarang dia umpamanya jatuh telurnya, kan biasa jatuh itu telurnya biasa dikasih jatuh itu. Nah, kalau jadi anak terbang anak, istilahnya berarti sudah ada populasi.
Ada populasi dari induk ke anak, akhirnya lama-lama kemudian nanti anak juga akan bertelur seperti tadi induknya, dan dia juga bertelur, berkembang biak sampai populasi banyak. Itu. Jadi alhamdulillah sudah ada tanda-tanda populasi sampai kita itu mendapat keberhasilan. Yang penting usahakan lembab bagian dalam. Itu tadi yang saya jelaskan dari pertama tadi, langkah-langkah. Ini per detail ini. Jadi cara kita itu menuju keberhasilan itu tadi tanda-tandanya ya. Itu tadi kita ikuti. Tidak usah terlalu banyak pemahaman guru-guru yang di luar. Karena semua guru-guru itu lain-lain semua pemahamannya, lain-lain semua, beda-beda semua. Jadi kita itu konsisten, kita juga bisa mempelajari juga. Oh, Walik begini. Oh, Walik tidak suka gini. Walik sukanya begini. Walik tidak suka kalau panas lagi tinggal dalam ruangan, tapi bersarang lagi memang dia suka umpamanya, tapi sarangnya lagi kering sarang itu nanti akan kalau kita buka nanti pecah. Banyak kendala saudaraku, banyak kendala. Itu bagian dalam diusahakan juga ya. Kalau sudah berlarut-larut, sudah lama bangunan, diusahakan bangunannya itu dibersihkan. Jangan dimasukkan makanan-makanan, bahasanya katanya kita masukkan itu makanan semacam kayak pepaya, mangga, nenas, itu katanya ada itu pemancing itu dia menciptakan itu semacam kayak istilahnya kayak nyamuk itu makanannya. Memang kalau saya tidak usah masukkan makanan begitu, belikan saja makanan Walik, karena ada yang dijual. Kunda salah itu parfum ya, tidak kunda salah itu berapa lama itu, karena pernah juga saya pakai itu. Jadi saya sudah coba, jadi saya bisa mengutarakan. Pernah saya belikan makanan itu berapa lama itu jadi terbang, ribuan terbang itu makanannya. Tetap burunya keluar makan. Ya tidak usah. Nah, itu lagi saya bilang tadi, kalau itu bahasa kita mau pakai begitu, berarti sudah banyak semua walenya orang, karena ada makanannya dijual. Ada makanan di toko, kita racik itu sampai jadi tadi itu yang kayak tepung itu, akhirnya kita itu racik, karena saya pernah lakukan semua itu. Sama, tetap burung waliknya itu keluar makan. Justru memancing hama masuk, bikin kotor-kotoran bangunan, bikin busuk bangunan di dalam. Sampai waliknya itu paham saja lah saudaraku ya. Jadi terserah Anda. Saya tidak mengatakan ini jelek, ini jelek. Yang jelasnya saya sudah paparkan apa yang saya miliki, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami sehari-hari saya selama saya di dunia Walik, sampai saya menjual sarang, panen per 2 minggu, saya sudah utarakan semua sama teman-teman. Jadi memang perlu, silakan teman-teman ya, resapi, ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya. Insya Allah teman-teman kita akan berhasil seperti teman-teman yang sudah merasakan hasilnya ya. Jadi harga sarang itu memuaskan. Kalau kita sudah panen sarang, mendapatkan harga pasti kita itu ongkang kaki. Kalau ada rezeki, kita mau tambah lagi bangunan karena sudah ada hasil, ya terserah, tergantung dari Anda. Ya itulah tadi ya pemahaman saya mengenai dunia Walik. Jadi oke saudaraku, panjang lebar saya kontenku ini, karena kalau semua lanjut lebih mendalam lagi banyak panjang sekali. Cukup ini pun sudah panjang saudaraku ya. Tolong kalau ada yang mau ditanyakan tulis di bawah kolom komentar. Kalau pendek nanti saya tulis saya jawab dengan tulisan. Tapi kalau panjang jawabannya nanti saya perjelaskan di konten tutorial saya. Insya Allah kalau ada waktu luang saya. Mudah-mudahan saudaraku semua tanpa terkecuali mulai sampai Merauke, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan selalu berhasil dan dilindungi kepada Allah, diberikan kemudahan rezeki. Ya, begitupun juga saya. Ya, oke lah. Jangan lupa ya, sekali lagi mohon maaf kalau kata-kata saya salah, terselip, karena saya manusia biasa. Saya keterbatasan kemampuan, yang punya kuasa yang sempurna hanya Allah yang sempurna ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.